Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kelas 6 khususnya pada pagi hari ini kita belajar matematika. Materinya adalah bilangan bulat. Silakan dibuka LKS-nya. LKS matematika. Oke. LKS matematika mulai dari halaman depan, yaitu halaman 6, okay. Halaman 6 bilangan bulat. Ada anak kecil itu yang sedang ikut gabung. Bilangan bulat adalah bilangan, saya tulis, bilangan itu ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini namanya bilangan bulat. Bulat artinya utuh, tidak pecah. Tidak pecah. Kalau pecah bagaimana? Pecah itu ya misalkan 1,5, ini namanya pecah. 1/2, 1/3, ini namanya pecah. Ini namanya pecahan. Kalau ini namanya bulat. Bilangan bulat. Paham ya? Bilangan bulat itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Semakin ke kanan semakin besar, semakin kanan semakin besar, semakin kiri semakin kecil. Gitu. Semakin kiri semakin kecil. Sini buktinya. Sini. Nah, sini ada 0. 0 itu bilangan terkecil apa masih ada yang lebih kecil? Masih ada yang lebih kecil. Setelah 0 berapa? Kalau nanti sudah masuk ke kelas 6 biasanya ada min 1, min 2, min 3. Min itu artinya apa? Min artinya kurang. Min artinya kurang. Kalau 0 ini sudah tidak ada, 0 itu kan sama dengan kosong, gitu. 0 itu sama dengan kosong. Nah, kalau min 1 artinya kurang dari 1. Karena 0 itu sudah kosong, ya kok ada min 1, jadi bilangan itu kurang 1. Min 2 berarti kurang 2, kurang 3. Berarti semakin ke sana semakin kecil, karena semakin kurang dari 0. Paham ya? Nah, karena kurang maka biasanya kalau menghitung itu dianggap dia punya hutang. Berarti kurang 1 artinya dia masih punya hutang 1. Kurang 2 hutang 2 dan seterusnya. Contoh sekarang. Saya beri contoh. Kalau 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jelas nggih? Mengapa kok tambah kok sama dengan 4? Karena punya 2 ditambah punyanya 2 lagi. Saya punya 2, punya lagi 2. Jadi kan 4. Nah, beda dengan ini ketika punya 2 ditambah min 2. Ketika ada min, ada plus, maka dikurung. Kurung ini untuk memisahkan antara min dan plus ini. Maksudnya bagaimana? Punya 2 ditambah lagi kurang 2, duwe loro, terus utangnya ya loro. Berarti saya punya 2. 2. Terus saya juga punya hutang 2. Kalau kita gabung bagaimana hasilnya? 0 Punya 2, hutangnya 2. Disaur nih kan habis, berarti jawabannya 0. Punya 2, hutangnya 2, maka 0. Paham ya? Contoh lagi, kalau saya punya 2 ditambah hutangnya 1, berarti berapa hasilnya? Punya 2 ya, tapi punya hutang 1.
Habis apa masih? Masih nggih. Masih berapa? 1. Karena kita punya 2, terus tapi juga punya hutang 1. Sebenarnya milik kita berarti cuma 1. Paham? Punya 2 tapi hutangnya 1. Kalau di dalam matematika yang ini itu menggunakan garis bilangan, silakan dipahami menggunakan cara garis bilangan. Tetapi susahnya garis bilangan itu kalau materinya sudah besar kita kesulitan. Misalnya 100 sampai 1000 garisnya panjang sekali. Makanya dengan kita menggunakan istilah seperti ini, tidak menggunakan garis bilangan. Cara yang lain, contoh lagi, misalkan punya hutang 3 ditambah min 4 dikurung. Kamu atau kita punya 3, 3. Tapi di sisi lain kita itu punya hutang 4. Kalau 3 ini digabung dengan hutang kita 4, duit 3, terus digabung dengan hutang kita yang 4, kira-kira hutangnya habis atau masih? Punyanya cuma 3 ya, tapi hutangnya sampai 4. Berarti kira-kira bagaimana? Hutang punyamu 3 itu digunakan untuk nyaur hutang 4 itu berarti kan hutangnya masih berapa? Masih 1. Berarti masih punya hutang 1. Bingung? Saya hadapan yang ini. Punya 3, terus hutangnya 4. Upomo 3 bikin nyaur 4 ditambah itu artinya dijadikan 1. Ditambah itu artinya dijadikan 1. Punya 3, hutangi 4 didadekne 1, berarti lek di ngehne nang iki nyaur utang iki berarti masih punya hutang 1 sekarang. Gitu. Contoh lagi, punya hutang 1. Sekarang saya balik. Punya hutang 1. Terus milik kamu yang asli, kalau tidak min berarti tidak hutang. 3 berarti berapa? Duit hutang 1 tapi milikmu yang sebenarnya 3. Kalau digabung berarti masih berapa? Duit 3 tapi duit hutang 1. Padha karo 3 dikurangi hutangnya 1, berarti masih 2. Paham? Paham nggih? Sankas. Saya turunkan. Punya hutang 3 ditambah ini min itu artinya punya hutang nggih. Punya min 3 berarti kurang 3 kok ini. Di bawah 0. Punya hutang 3 ditambah sini misalkan 2. Utangnya 3. Milikmu sendiri cuma 2. Upama didadekne 1 ben aku ki ora kakean ongkong ini disaurne didadekne digabung ditambah itu. Hutangnya 3, miliknya cuma 2, berarti sekarang masih sebenarnya punya hutang 1. Duwe hutang 3, cuma punya 2, lek disaurne padha karo 3 dikurangi 2. 2 artinya masih punya hutang 1. Hutang 1 kemudian diistilahkan min 1 kurang 1 atau min 1. Oke. Sekarang saya beri contoh. Ini contoh, sekarang saya beri soal. Coba untuk latihan mengerjakan, nanti hasilnya bisa saya koreksi. Kerjakan sini. Kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 saja.
kerjakan sendiri. Kalau bisa ya bilang bisa, kalau belum bisa nanti bilang tidak paham, saya terangkan lagi. Min 2 ditambah min 3. Oh, bukan min, plus saja. Biar tidak bingung. Min 8 ditambah 4. 5 ditambah min 3. 7 ditambah min 7. 5 ditambah min 6. Pun silakan dikerjakan, ini 5 nomor, okay. Jangan mau dikerjakan oleh orang lain, karena kalau yang mengerjakan orang lain kamu tidak bisa nanti. Coba sendiri, yang saya koreksi. Kalau hasilnya benar berarti kamu sudah paham. Kalau belum benar nanti saya ajari lagi, okay. Kalau kamu dikerjakan oleh orang lain, kalaupun kamu benar, kamu rugi karena tidak paham. Nih, kerjakan, nanti kirim di WA pribadi. Oke, biar nanti saya bisa ngecek. Kalau salah tidak ditiru oleh temanmu, kalau benar juga tidak ditiru oleh temanmu. Oke. Sementara itu dulu matematika hari ini, penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif, karena ini agak sulit, kalau banyak-banyak tambah bingung. Oke. Terima kasih, selamat mengerjakan, dan saya tunggu di WA pribadi sampai siang nanti. Jangan sampai tidak mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.